Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Hari ini aku akan menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Buat kalian yang belum tahu bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia, simak sampai habis ya. Tapi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya, supaya aku makin semangat lagi buat videonya. Semoga bermanfaat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang dimulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuristu Junbi Kosakai berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga Dokuristu Junbi Inakai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, hingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pengibaran bendera pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Regimen Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marskal Terauchi. Mereka dikabarkan membawa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah air bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang didirikan sebagai hadiah dari Jepang. 2 hari kemudian, Soekarno dan Hatta dan Regimen kembali ke tanah air dari darat. Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di darat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di darat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu.
Sultan Syahir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru, mereka tidak ingin terjadinya pertumpahan darah. Pada saat proklamasi, konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu. Selanjutnya, pada sidang BPU PKI pada 29 Mei 1945, ia mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Rajiman selaku Ketua BPU PKI dalam sebuah pengantar penerbit buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, ia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Dalat untuk menemui pimpinan tentara Jepang untuk Asia Timur, rakyat terikat dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Sekarang kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok ya. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datu Tan Malaka tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Sodacho Singgi, salah seorang anggota PETA atau pejuang tanah air, dan pemuda lain. Mereka membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Wah, jadi sangat besar sekali para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, detik-detik pembacaan naskah proklamasi, perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 pagi sampai dengan 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Suparjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri di ruang depan. Hadir BM Dias, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudirjo. Sukarni mengusulkan agar penandatanganan proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi di Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik di pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan
Pengesahan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Prigodido, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pemimpin barisan pelopor. Nah, jadi di sini kita tahu ya bahwa yang menjahit bendera merah putih untuk pertama kalinya adalah Ibu Fatmawati. Oke, lanjut. Selanjutnya, pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan penggerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hedradiningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi kita tahu ya bahwa kapan pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar itu yaitu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Nih, selanjutnya itu adalah teks proklamasi yang bunyinya, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya tentang sejarah kemerdekaan Indonesianya, dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video aku yang lainnya. Thank you, dan semoga bermanfaat.